Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita akan melanjutkan pengkhotbah sesi nabi-nabi. Terakhir saya mempertanyakan tentang otoritas gereja. Apa itu otoritas gereja? Pertanyaan sederhana, tetapi tidak akan sesederhana itu. Perkara yang sia-sia. Saya yang Katolik keluar dari otoritas Vatikan, yang Protestan membangun otoritas gereja. Jadi sekarang, apa itu otoritas gereja? Oh, gereja ya harus punya otoritas, Odi. Kalau tidak ada otoritas, nanti ibadah sakarepe dhewe. Saya juga mengerti akan hal itu. Negara gak punya otoritas, rakyat sakarepe dhewe. Tapi apa itu otoritas gereja? Katolik juga ada romo untuk mimpin misa. Kalau tidak ada yang mimpin, nanti misa sakarepe dhewe. Yang satu minta nyanyi, yang satu lagi minta komuni, yang lain minta bacaan Injil. Saya sangat mengerti akan hal itu. Tapi apa itu otoritas gereja? Sedikit abstrak ya pertanyaan saya. Gini aja dah, saya pakai gambar saja. Kita lihat di layar monitor. Saya sudah buat PowerPoint. Gereja Protestan itu kan terdiri dari banyak denominasi. Ada denominasi A, B, C, dan D. Denominasi A punya doktrin Trinitas dan Trisola. Denominasi B punya doktrin Trinitas dan Trisola plus. Denominasi C punya doktrin Trinitas dan Pancasola. Denominasi D punya doktrin Trinitas dan Pancasola plus. Kalau saya salah, tolong diralat. Ini saya sedang bertanya, bukan sedang menjelaskan. Yang punya otoritas dalam denominasi A siapa? Yang punya otoritas dalam denominasi B siapa? C siapa? D siapa? Tolong jangan dijawab dulu. Saya belum selesai. Sekali lagi, saya ini sedang bertanya, bukan sedang menjelaskan. Atau katakanlah saya sedang mengkritisi. Gitu kali ya bahasanya. Pertanyaan belum dijawab, saya keluarkan dulu unek-unek saya. Nah, dari keempat denominasi ini, kita persempit. Kita ambil satu saja. Katakanlah kita ambil denominasi A. Ada banyak gereja dengan denominasi A. Di situ saya kasih contoh ada GMHP, GSHK, GKS, dan lain sebagainya. Denominasinya memang sama, yaitu A. Tapi gerejanya beda. GMHP beda dengan GSHK. Beda lagi dengan GKS. Kalau ada masalah dalam GMHP, GSHK gak punya urusan. Kan gitu sih? Urusan intern dalam negeri. Walaupun sama-sama dalam satu bendera denominasi, yaitu denominasi A. Yang masih satu denominasi saja tapi beda nama gereja, sudah beda urusan. Apalagi dengan gereja yang lain denominasi. Jadi yang punya otoritas dalam GMHP siapa? GSHK siapa? GKS siapa? Tolong jangan dijawab dulu. Saya belum selesai.
Sebenarnya saya ingin bicara detail mengenai otoritas ini. Ada banyak hal yang saya dapatkan dari perkara otoritas, tapi saya lagi kurang enak badan. Setelah dipersempit, nanti kita akan balik perluas lagi. Jadi benar-benar panjang dan sangat kompleks. Tapi mohon maaf, sayanya kurang fit. Semampu saya bicara aja dulu. Oke, dari sekian banyak gereja dengan denominasi A, kita persempit lagi. Kita ambil satu gereja saja. Katakanlah kita ambil GMHP. GMHP ini tidak hanya ada satu gereja. Di Jakarta ada GMHP, di Pasuruan ada GMHP, di Medan ada GMHP, di Malang ada GMHP, dan lain sebagainya. Yang punya otoritas dalam GMHP Jakarta siapa? Pasuruan siapa? Medan siapa? Ini baru lokal, belum internasional. Dan kita tidak akan bicara internasional. Tambah dowo urusane. Ini hanya perkara yang dicari-cari saja. Gak usah dowo-dowo. Lokal-lokal saja sudah cukup mewakili. Dan lagi-lagi tolong jangan dijawab dulu. Saya belum selesai. Jakarta itu luas. GMHP di Jakarta tidak hanya ada satu. Di Cikini ada satu gereja, di Blok M ada 2 gereja, di Pasar Baru ada 3 gereja. Siapa yang punya otoritas di Cikini, yang punya otoritas di Blok M, yang punya otoritas di Pasar Baru? Jangan dijawab dulu, saya belum selesai. Sekarang saya mau berandai-andai. Katakanlah saya ini adalah salah satu pendeta dari GMHP. Dan saya adalah pendeta dari GMHP yang ada di Cikini. Di Cikini hanya ada satu gereja GMHP. Dan pendetanya itu adalah saya. Apakah itu berarti saya yang punya otoritas di gereja GMHP Cikini? Sekali lagi saya sedang bertanya. Kalau saya salah, tolong diralat. Saya bukan sedang menjelaskan. Lalu sebagai pendeta GMHP, saya dapat wahyu tentang Trinitas. Yang mana ternyata firman Tuhan mengatakan pada saya bahwa Trinitas itu dusta iblis. Dan saya ceritakan pengalaman saya ini pada kelima rekan kerja saya di Jakarta. Blok M tadi kan ada 2 gereja, 2 pendeta. Pasar Baru 3 gereja, 3 pendeta. Saya punya 5 teman pendeta GMHP. Itu baru hanya di Jakarta. Dan jangan lupa, saya sendiri adalah pendeta GMHP. Jika saya adalah yang punya otoritas di gereja GMHP Cikini, maka saya akan rombak ini gereja GMHP Cikini. Saya tidak perlu persetujuan kelima teman saya. Mereka mau percaya atau tidak dengan kesaksian saya akan tetap rombak gereja GMHP Cikini. Karena saya yang punya otoritas di GMHP Cikini. Dan ini akan menjadikan GMHP Cikini yang saya pimpin menjadi satu-satunya gereja GMHP yang beda dengan gereja GMHP yang lain dimanapun se-Indonesia Raya.
saya akan mulai menyuarakan penolakan akan doktrin-doktrin yang dulu pernah saya sendiri ajarkan. Mungkin saya memang tidak akan merombak langsung secara radikal, karena saya tahu bagaimana ketika sebuah doktrin itu sudah melekat tertanam. Mungkin saya akan minta maaf terlebih dahulu pada jemaat saya, karena dulu sudah mengajarkan hal yang salah. Lalu pelan-pelan saya akan masuk pada pengajaran yang benar. Karena dulu sebagai pendeta, saya mengajar tanpa pengetahuan dari Tuhan, tapi mengajar berdasarkan ajaran turun-temurun. Dan saya tidak akan malu untuk mengakui kesalahan saya sendiri di depan jemaat saya sendiri. Belajar dari Paulus. Sebelum Paulus menerima ajaran yang benar dari Tuhan sendiri, Paulus mengajar berdasarkan ajaran turun-temurun. Paulus tidak malu mengakui kesalahannya di depan publik. Dulu menyiksa firman Tuhan, sekarang menjadi pelayan firman Tuhan. Paulus mematikan rasa gengsinya. Hanya kebenaran firman Tuhan yang dia pegang. Ajaran yang menolak tradisi gereja Katolik sebagai otoritas atau sebagai kebenaran turun-temurun, iku masuk sola opo rek? Kakean sola, aku dewe sampai bingung. Paus pertama adalah Petrus, diteruskan oleh Linus, diteruskan oleh Kletus, terus sampai Fransiskus sekarang ini. Kalian tolak doktrin ini lewat sola apa? Pada dasarnya, Protestan juga melakukan hal yang sama, membangun tradisi gereja secara turun-temurun. Dan saya sebagai salah satu pendeta di GMHP, saya hanya meneruskan saja doktrin yang sudah dibangun oleh pendiri GMHP sebelumnya. Dan ketika firman Tuhan datang pada saya, ngajari saya, baru saya menyadari kesalahan yang terjadi dalam gereja yang selama ini saya pimpin sendiri. Janganlah kamu hidup menurut ketetapan-ketetapan ayahmu, dan janganlah berpegang pada peraturan-peraturan mereka, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Akulah Tuhan, Allahmu. Hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Yeskiel 20, ayat 18-19. Jadi kalau saya yang punya otoritas, maka saya tidak perlu persetujuan siapapun untuk merombak gereja yang saya pimpin. Tinggal masalah intern antara saya dengan jemaat yang saya pimpin. Apakah mereka mau terima kesaksian pendetanya atau tidak? Atau mereka akan teriak-teriak pada pendeta GMHP yang lain. Berikan kami pendeta yang lain. Pendeta kami sudah sesat. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan pendeta kami. Seperti umat Israel minta Tuhan berhala pada Harun ketika Musa mengundur-undurkan diri untuk turun gunung. Keluaran 32. Gak mau sabar sedikit. Percaya kesaksian saya, silakan tinggal dalam gereja dan biarkan saya tetap menjadi pemimpin kalian. Kalau tidak percaya, ya silakan keluar. Saya yang punya otoritas, masa saya yang keluar? Ini kalau masalahnya
intern hanya antara saya sebagai pendeta dengan umat. Persoalan besarnya adalah GMHP sudah besar. Se-Indonesia Raya ada GMHP. Apakah GMHP yang lain bisa terima? Apalagi kalau jemaat saya mulai teriak-teriak, "Berikan kami pendeta yang tidak sesat. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan pendeta kami." Saya punya 5 rekan sesama pendeta. 2 pendeta di Blok M. 1 percaya kesaksian saya, 1 lagi tidak percaya kesaksian saya. 3 pendeta di Pasar Baru. 1 percaya kesaksian saya, 2 tidak percaya kesaksian saya. Apa yang terjadi selanjutnya? Bukankah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati? Adakah 2 teman saya yang percaya ini juga berani merombak gereja yang dipimpinnya masing-masing? Percaya tidak hanya masalah iman, tapi juga perbuatan, action. Apa ada action selanjutnya dari kedua teman saya yang percaya ini? Percaya tanpa ada action ya percuma. Atau hanya sekedar percaya lalu cuci tangan? Pilatus banget. Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Tetapi Pilatus juga tahu kalau hal ini berlarut-larut akan terjadi pemberontakan, chaos. Pilatus tidak mau ini terjadi. Berikan saja apa yang mereka minta. Salibkan Yesus, Pilatus cuci tangan, selesai masalah. Jadi ini harus disadari betul. Kalau memang ada action selanjutnya, kalian tidak hanya sekedar melawan umat dalam gereja sendiri, tetapi melawan GMHP se-Indonesia Raya. Apa kalian siap? 2 orang melawan 3 orang dalam satu atap. Dan itu berarti juga tidak hanya melawan GMHP saja, tetapi juga akan melawan GKS, melawan GSHK, melawan gereja-gereja lain yang berada dalam satu atap denominasi A. Yesus pernah berkata, "Aku tidak membutuhkan kesaksian dari manusia. Bapa yang mengutus, dialah yang akan bersaksi tentang Yesus." Yohanes 5 ayat 19-47. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Begitu juga halnya dengan diri saya. Saya tidak butuh pengakuan dari orang lain. Yesus yang mengutus saya, dialah yang akan bersaksi bahwa saya adalah orang benar. Yesus ada di tengah-tengah para tua-tua Israel, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Yesus mengobrak-ngabrik hukum Taurat yang sudah disalahartikan oleh mereka. Yesus membongkar hukum Taurat yang mereka bangun sendiri, yaitu hukum Taurat ala manusia, bukan hukum Taurat ala Tuhan. Dan Yesus harus mati daripada apa yang sudah diyakini selama ini menjadi chaos. Berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi. Doktrin itulah ragi orang Farisi zaman now. Ragi bisa mengkamirkan seluruh adonan. Kalau saja kalian mengerti benar 2 macam dasar
yang diajarkan Yesus. Kalian gak perlu yang namanya doktrin. Itu perikop hanya sauprit. Tapi itu ragi Yesus, bukan ragi orang Farisi. Maka mengertilah perikop itu sungguh-sungguh. Dua macam dasar. Itu tadi baru sebagian kecil contoh masalah yang saya timbulkan kalau saya adalah pendeta yang punya otoritas dalam GMHP. Masih banyak yang belum saya iris tipis-tipis. Tapi sekarang, kalau bukan saya yang punya otoritas dalam GMHP, lalu siapa? Dan apa yang akan terjadi dengan diri saya sebagai pendeta GMHP selanjutnya? Saya ini akan diapakan kalau bukan saya yang punya otoritas? Dipecatkah? Digantung di Monas kah? Dilempari batu kah? Diekskomunikasi kah? Mau diapain saya ini? Jangan bilang gak diapa-apain. Ini hukum sebab akibat. Ada aksi dari saya, pasti ada reaksi di lain pihak. Apa itu reaksinya? Dan siapa yang punya wewenang memberikan reaksi tersebut? Jangan lupa, saya ini juga pendeta, bukan umat. Maka otoritas tidaklah sesederhana yang kita ucapkan. Sekali lagi, saya ini sedang bertanya, bukan sedang menjelaskan. Saya ini Katolik, yang punya otoritas adalah Paus. Saya sedang berandai-andai kalau saya adalah seorang Protestan, pendeta pula, imamnya Tuhan. Masa saya dipecat? Apa jadi pendeta itu seperti orang kawin cerai? Dipakai Tuhan, dipecat manusia. Walah walah walah. Kok wani tenan sing mecat? Jadi siapa yang punya otoritas dalam GMHP kalau bukan saya? Pendiri GMHP kah? Kalau orangnya masih hidup, kalau sudah mati, siapa yang punya otoritas? Tuhan yang punya otoritas. Jangan menipu diri sendirilah. Rapat seluruh pendeta GMHP baru diputuskan. Oke. Ketika rapat, ternyata sebagian percaya kesaksian saya. Sebagian lagi tidak percaya kesaksian saya. Piye? Atau gak usah banyak-banyak dah. 1/4 percaya, sisanya tidak percaya. Piye? Kacau dunia Kopenghu. Ini tidak boleh terjadi. GMHP bukanlah gereja kecil. Kalau saya membongkar doktrin GMHP, maka saya membongkar doktrin GMHP se-Indonesia Raya. Ini bukan teratur, ini chaos namanya. Manusia tidak suka kekacauan. Manusia lebih suka keteraturan. Dan inilah Babel. Dari umat, oleh umat, untuk umat. Tidak asing dengan kalimat ini kan? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Inilah Babel. Dari manusia, oleh manusia, untuk manusia. Jangan salah mengartikan Babel.
dalam peristiwa Babel bukan manusia yang membuat kekacauan. Manusia justru ingin membuat semuanya teratur. Yang mengacau adalah Tuhan. Oleh sebab itu namanya disebut Babel. Bukan manusia yang ingin membuat kacau. Manusia itu selalu ingin dunianya ini teratur. Tidak ada manusia yang ingin dunianya menjadi kacau, chaos. Tidak ada. Maka semuanya harus diatur. Aturan manusia. Dari manusia, oleh manusia, untuk manusia. Selamat datang di Babel. Yang Tuhan mau adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Firman Tuhan mengobrak-abrik segalanya. Firman Tuhan mengobrak-abrik Babel. Apa yang sudah teratur, Tuhan kacaukan. Apa yang kacau, Tuhan mau atur. Firman Tuhan menutupi apa yang telanjang, tetapi menelanjangi apa yang tertutup. Dulu, Israel itu tidak punya raja. Yang menjadi raja adalah Tuhan sendiri. 1 Samuel 8. Ketika mereka minta raja pada Samuel, hal itu mengesalkan hati Samuel. Lalu Samuel berdoa pada Tuhan dan firman Tuhan datang pada Samuel. Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jika engkau dibenci dunia, ketahuilah bahwa mereka lebih dulu membenci siapa? Yesus. Yohanes 15 ayat 18-27. Israel dipimpin oleh Tuhan sendiri, tetapi Israel minta raja. Gereja dipimpin oleh Yesus sendiri, tetapi umat minta apa? Uskup, minta pastor, minta pendeta. Kita inilah bangsa pemberontak zaman now. Dulu saya pernah ditanya sama mantan ketua lingkungan gereja saya. Nanyanya sudah berdiri mau pulang lagi. Jadi males saya jawabnya. Saya ditanya begini. Odi, anggaplah kita percaya kesaksianmu. Lalu kita ibadahnya bagaimana? Kan kamu bilang kita disuruh keluar dari gereja. Saya hanya jawab, gak usah ibadah, doa sendiri di rumah. Saya tidak bisa menjawab secara pragmatis. Dengar kesaksian terburu-buru, sudah mau pulang baru nanya. Jadi ilfil. Akhirnya saya jawab sekena jidat saya. Sambil dalam hati bicara sendiri. Tuhan saja gak kenal kok tanya ibadah bagaimana. Kenali dulu Tuhan. Kalian akan tahu bagaimana ibadah. Kalau Tuhan tidak dikenal, patung Yesus kalian sembah, kalian katakan menghormati Yesus. Yesus tidak butuh hormat dari manusia. Sekarang dengarkan saya baik-baik. Ibadah seperti apa yang kalian maksud? Ibadah yang liturgis. Sesi ini berdiri, sesi itu berlutut.
Romo ngomong begini, umat jawab amin. Romo ngomong begitu, umat jawab puji Tuhan. Itukah maksudnya? Tata cara untuk menerima keselamatan. Maka bacalah imamat. Tetapi kalian akan menolak. Kalau ibadah seperti itu ya ribet. Gak mungkin manusia zaman sekarang bisa melakukannya. Mempersembahkan kambing, domba. Kalau gak mampu bisa diganti burung tekukur. Cara sembelihnya para imam juga harus memperhatikan dengan detail. Gak bisa sembarangan nyembelih. Kalian akan berkata, itu perjanjian lama. Kita hidup dalam perjanjian baru. Darah Yesus sudah menjadi korban keselamatan untuk siapa saja yang mau menerima. Yesus lagi yang selalu dijadikan kambing hitam. Padahal kalian yang tidak sanggup melakukannya. Semua itu hanya alasan kalian sebagai orang undangan. Kalau kalian mau tarik garis mundur lagi ke belakang, kalian akan bertemu dengan firman Tuhan yang berbunyi, sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Yeremia 7, melawan ibadah tanpa kesetiaan. Mendengar itu lebih baik daripada korban sembelian. Memperhatikan itu lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saya beri beberapa referensi untuk bisa kalian baca-baca sendiri. Yesaya 43, dosa Israel diampuni. Hosea 6, pertobatan yang pura-pura dari pihak Israel. Amos 5, ibadah Israel dibenci Tuhan. Itu saja dulu. Sama 1 Samuel 15, Saul ditolak sebagai raja. Sudah, itu aja. Nah, kalian tadi beralibi. Itu adalah ibadah perjanjian lama. Sekarang katakan pada saya, bagaimana ibadah dalam perjanjian baru? Bagaimana tata caranya? Dan dari mana kalian bisa tahu? Begitu masuk gereja, ambil air suci, bikin tanda salib. Romo masuk ruangan, umat harus berdiri. Kita menyanyi lagu pembukaan sambil berdiri. Sebelum naik altar, Romo harus sujud dulu depan altar, diikuti misdinar dan tetek bengek lainnya. Dari mana kalian bisa tahu kalau itu semua adalah tata cara ibadah yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan? Baca Yakobus, saudara. Yakobus berapa? Yakobus sauprit. Kalian baca saja semua. Kalian akan menemukan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan adalah mengunjungi yatim piatu dan memperjuangkan hak-hak janda. Itu adalah ibadah yang murni dan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalian merasa hal itu terlalu mudah.
Kalian merasa ibadah itu kalau belum menoreh-noreh diri, belum ibadah. Dikasih yang sulit, kalian tidak sanggup melakukannya. Dikasih yang gampang, kalian tidak mau melakukannya. Pada akhirnya, penguasa-penguasa gereja inilah, pembesar-pembesar gereja inilah, raja yang kalian minta untuk memimpin ibadah, membuat ibadah sakarepe dhewe. Masing-masing punya tata cara sendiri-sendiri. Diatur Tuhan tidak mau, diatur manusia jalan. Kalian sedang membangun Babel. Keluarlah dari Babel. Percakapan dengan perempuan Samaria. Yohanes 4 ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi engkau mengatakan Yerusalemlah tempat orang menyembah. Apa jawab Yesus? Percayalah, hei perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Loh, terus nyembah di mana Tuhan? Menyembah di Betel kah? Atau kembali ke Silo? Amos 5 ayat 4-6. Kita baca saja, cuma sauprit. Saya masih kuat bicara. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Terus di mana Tuhan kita harus menyembah? Di gereja? Atau di masjid? Atau di wihara? Di pura? Di kelenteng? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Tuhan itu roh. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Pahamilah dan mengertilah benar firman Tuhan ini. Ekaristi, komuni atau perjamuan kudus kalau yang Protestan. Konsekrasi, perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Dalam Katolik sendiri meyakini bahwa peristiwa konsekrasi itu adalah benar-benar merubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus. Tetapi yang lain berpendapat itu hanyalah simbol. Yang lain lagi berpendapat itu mixing. Atau kalau bahasa rohaninya kira-kira seperti ini. Yang satu bilang transubstansiasi, yang satu bilang konsubstansiasi, yang lain bilang manipulasi. Dari sini nanti berkembang ajaran yang macam-macam. Maksud saya adalah mengenai roti dan anggurnya itu sendiri. Gak punya roti, pakai biskuit boleh, pakai permen boleh, karena ini hanya simbol.
Gak punya anggur, air putih juga gak apa. Mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Bagi saya pribadi, semua itu hanyalah omong kosong. Komuni itu omong kosong. Wah, engkau sudah mulai ngawur, Odi. Jangan-jangan engkau sudah mulai senting. Itu Alkitabiah, Odi. Ada tertulis dalam kitab suci. Lakukanlah ini untuk mengenang daku. Saya tahu, saya tidak buta huruf, saya bisa membaca. Saya tidak ngawur dan saya juga belum senting. Yesus pernah berkata, ada banyak hal yang ingin kusampaikan, tetapi untuk saat ini kalian belum bisa memahaminya. Yesus itu hidup. Apa yang kalian kenang? Buat apa saya mengenang apa yang sebenarnya tidak pernah mati? Firman Tuhan benar-benar memporak-porandakan segala sesuatunya. Apa yang telanjang ditutupi, apa yang tertutup ditelanjangi. Apa yang diatur manusia, Tuhan akan kacaukan, dan apa yang Tuhan kacaukan, Dia akan atur kembali. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Keluarlah dari Babel. Daud berpuasa dan nangis habis-habisan ketika anak hasil hubungan gelapnya dengan istri Uria jatuh sakit. Tetapi justru makan minum ketika anak itu sudah mati. Hal ini dianggap nyeleneh untuk orang Israel pada masa itu. Dan Daud berkata, anak itu gak akan kembali kepadaku, tapi aku yang akan pergi kepada anak itu. Buat apa aku poso? Yesus sendiri hidup di antara ahli-ahli Taurat dan tua-tua Israel, juga mendobrak stigma-stigma, ragi-ragi, doktrin-doktrin yang tidak benar di masa itu. Dan kalau saja kalian tahu apa itu komuni atau perjamuan kudus. Komuni atau perjamuan kudus ini adalah menjadi salah satu tanda munculnya Mesias palsu. Dan banyak yang akan terjerat di sini. Tapi kita belum ke sana. Saya mau kembali pada perkara otoritas tadi. Jadi siapa yang punya otoritas dalam GMHP? Yang punya wewenang untuk mengapa-apakan saya? Bahasa ini rek. Apa ya bahasa yang tepat? Sebagai pendeta GMHP, kalau saya sudah tidak sejalan lagi, saya ini diapakan? Dan yang punya wewenang itu siapa? Ngono wae wis. Otoritas menjadi tidak sesederhana yang kita bayangkan, bukan? Itu baru berandai-andai kalau saya ini adalah seorang pendeta. Dan itu belum semua saya kupas tipis-tipis. Sekarang bagaimana kalau saya ini umat? Saya hanya umat yang tidak punya wewenang apa-apa. Bagaimana nasib saya? Katakanlah saya adalah umat GMHP Cikini.
saya ini akan diapakan? Lebih sengsara lagi pastinya. Tidak punya kekuatan apa-apa selain yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Sebagai pendeta mungkin saya bisa mendirikan denominasi baru. Sebagai umat piye? Hanya bisa celinguan, persis ketek ketulup. Saya tidak tahu siapa yang punya otoritas dalam gereja-gereja Kristen Protestan. Tetapi saya tahu yang punya otoritas dalam gereja Katolik. Dan saya menolak otoritas itu. Yang punya otoritas dalam gereja Katolik siapa? Vatikan. Apakah Vatikan itu manusia? Bukan. Vatikan itu kerajaan. Siapa pemimpin kerajaan itu? Paus. Apakah Paus itu manusia? Bukan. Paus itu jabatan, gelar. Dan kita tidak boleh membenci manusia, betul? Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 10-20, perlengkapan rohani. Khusus untuk kalimat perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, kalian garis bawahi. Karena saya akan berkata pada kalian, perjuangan kita juga melawan daging. Saya akan beri penjelasan sedikit. Maksud dari Efesus ini, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita tidak melawan sesama manusia. Manusia itu bukan musuh. Kita semua ini adalah ciptaan. Dalam diri kita ini ada darah dan daging. Kita tidak boleh membenci sesama manusia, apalagi sampai mencurahkan darah manusia. Sebab di dalam darahlah roh manusia itu ada. Kalau kita baca penglihatan Yeskiel, roh dari makhluk hidup itu ada di dalam roda-rodanya. Roh manusia ada di mana? Ada di dalam darah. Tetapi kita juga harus melawan daging. Bukan dagingnya orang lain, tetapi daging kita sendiri. Kita ini adalah daging yang diberi nafas hidup. Kita ini pada dasarnya terdiri dari dua materi, daging dan roh. Ada yang bilang 3, roh, jiwa, dan daging. Intisarinya kalian mengerti. Bagi saya pribadi hanya ada 2, yaitu roh dan daging. Jiwa masuk dalam roh karena sesuatu yang abstrak. Dan Tuhan berikan keduanya itu, baik roh maupun daging. Tuhan yang memberikan keduanya. Bisakah kalian membuang sendiri salah satunya? Tuhan itu roh. Kita manusia diberikan roh dan diberikan daging. Tuhan ingin dicintai bukan dengan paksaan. Tuhan ingin tahu ketulusan hati kita. Kalian diberi kebebasan. Kalau kalian sudah tahu, kalau kalian sudah mengerti bahwa Tuhan itu roh, kalian akan membesarkan roh atau membesarkan daging. Itu aja. Keputusan di tangan kalian. Jadi kita juga melawan daging. Sekali lagi, bukan daging orang lain, tapi daging kita sendiri.
Kalau gak mau melawan daging ya silakan. Daging itu kan juga pemberian Tuhan. Aku mau membesarkan daging, ya monggo. Daging dan roh itu keduanya diberi oleh Tuhan. Jadi pada Efesus itu tadi, yang kita lawan itu bukan manusianya, tetapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, jabatan. Dan ini akan menjadi abstrak, sulit untuk diketahui sesama manusia. Hanya Tuhan dan manusia yang bersangkutan yang tahu. Sebab 1 Korintus 2 ayat 10-11 mengatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Hal ini akan menjadi sangat abstrak. Saya beri sedikit penjelasan. Jadi kita ini tidak boleh membenci manusia. Yang dibenci itu kan kejahatannya. Presiden itu manusia apa bukan? Bukan. Presiden itu jabatan. Jadi kalau ada orang yang berkata, aku benci presiden, apa boleh? Ya boleh. Presiden bukan manusia. Presiden itu jabatan. Masalahnya, bagaimana bisa membenci presiden tanpa membenci manusia yang menjabat? Ini susah. Abstrak. Hanya Tuhan yang tahu. Karena hanya Tuhan yang bisa menilai hati manusia. Misalnya, Pak Harto itu tadinya teman sekolah saya. Ini misalnya ya. Misalnya Pak Harto itu teman sekolah saya. Dan saya tahu betul Pak Harto itu orangnya baik. Tapi kemudian setelah beliau menjabat jadi presiden, kok berubah jadi sewenang-wenang. Yang jahat itu Pak Hartonya atau jabatan itu yang membuat beliau menjadi jahat. Dan saya kemudian jadi membenci Pak Harto. Tetapi, benarkah saya membenci Pak Harto? Bukankah saya ini pengikut Yesus? Dan bukankah pengikut Yesus tidak boleh membenci sesama manusia? Atau saya memang membenci jabatan presiden itu? Hanya Tuhan yang tahu. Kebencian saya tidak bisa dinilai sama orang. Tuhan tahu hati saya. Apakah saya benci Pak Harto atau saya benci presiden? Yang mana itu adalah jabatan, bukan manusianya. Tapi kemudian Pak Harto lengser. Dan saya masih tetap membenci Pak Harto. Di situ baru ketahuan. Perlu dipertanyakan. Benarkah dulu yang saya benci itu adalah jabatannya dan bukan manusianya yang saya benci? Pak Harto kan sudah tidak menjabat. Mana bisa berlaku sewenang-wenang lagi pada rakyat, tapi kok masih dibenci. Dengan demikianlah kita manusia rohani menilai segala sesuatu,
tetapi kita tidak dinilai oleh orang lain. Kita sendiri yang akan menilai diri kita. Kita gak bisa tanya kanan kiri kita. Kita gak bisa tanya pendeta kita. Pak pendeta, aku iki dosa apa ora ya Pak? Kalau kondisinya seperti ini, bla 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 bla. Kita pertanyakan sendiri hati kita masing-masing. Dan untuk mengetahui jawabannya, kalian harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Punya relationship yang personal dengan Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menilai kalian selain roh yang ada pada diri kalian dan Tuhan yang mengenal hati manusia. Ini sedikit abstrak. Makanya perlu dijelaskan agar punya pemahaman yang benar. Dan karena sifatnya personal antara Tuhan dan dirimu, maka dari mana kalian bisa tahu jawabannya kalau kalian tidak memiliki hubungan personal dengan Tuhan? Makanya cari Yesus. Yesus itu hidup. Miliki hubungan personal dengan Yesus. Shalom.